Ya, terima kasih. Salam kenal dan juga be strong in the Lord. Ya, FGB man. Ya, ya. Strong in the Lord. Be strong in the Lord ya. Kita semua kuat di dalam Tuhan ya, strong di dalam Tuhan. Jadi ini slogan ini luar biasa loh. Be strong in the Lord ya. Jadi kalau di luar Lord ya, outside of the Lord kita nggak bisa strong ya kan. Be strong in the Lord. Nah, ada kata in ya, kata bye-bye itu ada kata in ya. Be strong in the Lord. Jadi ada kata in, itu penting sekali untuk kita tangkap. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, Presiden Full Gospel dari Kelapa Gading, juga Bro Didi dan teman-teman sekalian ya, yang belum kenal, salam kenal ya, salam kenal bagi sahabat-sahabat sekalian. Hopefully one day kita bisa ketemu secara on-site ya, hopefully. Terima kasih sekali lagi. Dan hari ini ya, tadi juga kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bro Philip ya. Nah, beliau tidak ungkapkan, saya yakin dia adalah be strong in the Lord. Ya gitu ya. Dia memiliki slogan dan menghidupi. Bukan hanya memiliki slogan, tetapi menghidupi. Ya, menghidupi. Ya. Jadi dia menghidupi Tuhan di dalam hidupnya. Ini penting sekali. Nah, hari ini ya, sesuai dengan ajakan yang diberikan dan tema besar, ya di situ dikatakan setia dalam Tuhan. Nah, saya waktu diberikan ini oleh Bro Didi, saya terinspirasi. Akhirnya timbullah siapa yang setia. Kira-kira gitu ya. Ya, itu jalannya, kronologinya. Nah, sekarang izinkan saya untuk share screen ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke. Bisa kelihatan ya sahabat sekalian? Bisa. Nah, siapa yang setia? Nah, ini menjadi satu pertanyaan penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu siapa yang setia. Apakah kita yang setia atau siapa? Ya, nah, kita mau lihat siapa yang setia. Oke, lanjut. Mari kita meneliti kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi dasar kita berbicara adalah kebenaran firman Tuhan. Siapa yang setia? Nah, siapakah kita ini? Nah, ya, pertanyaan di pertama ini nomor 1 saya beri pertanyaan, siapa kita ini dan siapakah Kristus? Ya. Nah, yang pasti semua orang berkata, kita adalah orang berdosa. Nah, bagi umat Kristus yang percaya Yesus, dia bilang, kita telah ditebus. Tapi di luar sana, ya, di luar sana banyak orang berkata kita adalah orang berdosa, kita adalah orang berdosa. Tapi bagi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita telah ditebus. Nah, dia berani berkata begitu. Ibrani 10 ayat 10 katakan, ya, oleh karena kehendaknya lah ya kehendak Kristus, ya kehendak Tuhan lah, maka kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bayangkan saudaraku. Jadi pengorbanan Kristus di kayu salib itu satu kali ya untuk menebus dosa dunia, sekali selama-lamanya gitu loh. Ya, kemudian dijanjikan juga di 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi, bagi orang yang mengerti, ya, apa itu imanmu? Imanmu itu, ini penting sekali saudaraku, jangan menganggap bahwa iman saya lebih besar dari si B, dari si C, dari si A. Nah, ini pemahaman ya secara umum ya, di dunia orang Kristen bilang begitu. Tetapi kalau menurut firman Tuhan, iman itu berbicara Kristus. Ya, bahkan kita hidup oleh iman dalam Anak Allah, bukan iman kita. Iman itu berbicara Kristus. Nah, nanti kalau mau didalami, silakan dicatat, bisa dibaca. Galatia 3 ayat 23 sampai 27. Bahwa iman itu berbicara Kristus, ya. Jadi 1 Petrus 1 ayat 9, engkau telah mencapai tujuan imanmu, engkau telah mencapai Kristusmu, ya, yaitu keselamatan jiwamu. Apa itu telah mencapai Kristusmu? Yaitu Kristus telah turun ke bumi, Kristus telah mati di kayu salib, telah dikuburkan dan telah bangkit kembali, dan kita pun bersatu
di dalam Dia, dalam manusia baru kita. Karena di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Nah, ini penting sekali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Tadi kan dikatakan apa? Be strong in the Lord. Nah, in Christ. Siapa yang ada in Christ, dia menjadi ciptaan baru. Nah, inilah yang menangkap kebenaran ini, maka dia selamat jiwanya. Jadi ingat, saudaraku, yang diselamatkan itu bukan badan kita, tapi jiwa kita. Karena jiwa pikiran kita ini, saudaraku, kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, ya, tidak dipimpin oleh Kristus, maka jiwa kita ini liar, ya, liar. Maka kita harus bersatu. Jiwa kita bersatu dengan Roh Allah, ya, maka kita terkendalikan hidup kita oleh Roh itu, oleh firman itu, ya. Nah, maka dinasihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi, dalam kehidupan kita bersama, mari ya kita menaruh pikiran Kristus dan perasaan Kristus dari apa yang kita pelajari lewat firman, apa yang kita dengar dari firman. Karena di Yohanes 6 ayat 63 katakan perkataan-perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Nah, jadi kalau kita mau hidup, ya, maka kita hendaklah menggunakan pikiran, ya, menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini yang terdapat dalam Kristus, nah ini poinnya Kristus, yaitu Kristus Yesus nah ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Kristus tidak mempertahankan kealahannya. Ya, dia tidak mempertahankan kealahannya. Ini luar biasa. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Ya, bahkan dikatakan di ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, dia Allah turun ke bumi, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sama dengan manusia. Dan ayat 9 ditegaskan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, ini dahsyat sekali, saudaraku. Jadi Kristus tidak mempertahankan. Jadi kita pun di dalam kehidupan kita, ya, manakala Kristus ada di dalam kita, kita hidup di dalam Dia, Dia hidup di dalam kita. Maka kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada hal yang perlu kita pertahankan. Misalnya kita diejek orang, ya tidak perlu juga kita terus langsung marah, terus langsung bagaimana kepada mereka. Ya doakanlah dia, ya. Walaupun kita diangkat tinggi-tinggi, kita juga tetap saja seperti itu, saudaraku. Jangan telinga kita naik terus kita jadi seperti apa gitu ya, berubah. Akhirnya sikap kita berubah. Tidak perlu, ya, karena Kristus ada di dalam saudara dan saya. Dia hidup, ya, di dalam kita, ya. Jadi kita pun, ya, tidak seperti itu. Nah, bayangkan Kristus di mana waktu dia dalam rupa daging, ya. Roh Allah Bapa ada di dalam dia, ya, Bapa ada di dalam dia. Dia pun tidak mengalami itu, ya, tidak sombong, ya, tidak arogansi, tapi dia merendahkan dirinya. Jadi kalau dari ayat-ayat ini kita bisa tahu siapa yang setia, karena kita manusia berdosa, kita telah ditebus oleh Kristus, dan ingat Kristus itu adalah Allah yang turun ke bumi, ya, Allah yang roh. Ya, Allah yang roh turun ke bumi, menyelesaikan tugasnya di kayu salib, ya, dan bangkit kembali. Waktu dia bangkit kembali, dia bangkit dalam roh. 1 Petrus 1 ayat 18 katakan, Kristus mati dalam wujud manusia dan bangkit dalam roh. Nah, 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, Adam yang akhir, ya, telah menjadi roh yang menghidupkan. Jadi roh yang menghidupkan itu siapa? Itulah Kristus Yesus. Inilah yang di Taman Eden diberi gambaran oleh kita,
ya gambaran yang diberikan oleh kita yang disebut pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan itu berbicara penggenapannya adalah Kristus yang telah bangkit, telah menjadi roh yang menghidupkan. Nah, roh yang menghidupkan inilah kita bersatu. Jiwa kita bersatu dengan roh yang menghidupkan ini. Maka jiwa kita selamat. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa tahu yang setia itu adalah Yesus Kristus yang setia. Ya, sampai setia mati di kayu salib. Ini penting. Nah, dengan cepat mari kita pelajari ya, teman-teman. Ini sudah sering kita dengar Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Ini sudah sering kali kita dengar ya, perumpamaan ini ya. Mari kita pelajari dengan cepat ini. Nah, ini mari kita perhatikan siapa si bungsu. Nah, di sini di ayat 11 dikatakan ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, maka anaknya yang bungsu di ayat 12 katakan apa? Anak yang bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, beberapa hari kemudian, ya, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Nah, setelah dihabiskannya semuanya, maka pada waktu itu timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, kita lihat ya, si bungsu di sini dia melakukan renewing mind, pertobatan. Jadi ada pertobatan, ada perubahan pikiran dalam pikiran si bungsu. Dia lakukan renewing mind dalam hidupnya. Ini penting. Jadi momentum renewing mind dalam kehidupan kita ini penting sekali. Ya. Nah, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi, catat saudaraku, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Nah, waktu menghadapi masa sulit ini, ya. Nah, ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Nah, ini penting. Jadi, dalam kehidupan, ya, orang lain maupun kita, ya, dalam keadaan terjepit, ya. Nah, disitulah orang kadang-kadang bisa renewing mind, menyadari, ya. Tapi jangan terlambat, ya. Dan kita kalau bisa itu katanya menyesal. Oh, banyak orang menyesal itu di belakang, ya. Maka banyak peribahasa berkata menyesallah di depan, jangan di belakang. Nah, itu peribahasa slogan banyak berkata demikian. Nah, lalu ia menyadarinya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, itu fakta yang dia hadapi. Ya, fakta yang dia hadapi. Nah, maka ayat 18, aku akan bangkit. Nah, di sini dia sadar dan bersemangat, ya. Dia memiliki motivasi, semangat dalam hidupnya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya, jadi di sini ada pertobatan, ada renewing mind, ya, akan kesalahannya, dan dia ada melihat masa depan. Dia melihat ada masa depan yang cerah di hadapannya. Nah, itu, ya, itu yang dia lihat. Karena dia tahu bapaknya itu baik, ya. Nah, perhatikan ayahnya. Ya, di sini nomor 4. Mari kita perhatikan sikap ayahnya. Nah, aku tidak layak lagi. Dia masih berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Nah, jadi upahan aja dia mau. Karena dia sudah mengambil warisan waktu itu. Dia sudah tahu dia sudah tidak berhak lagi. Ya, dia sudah mengerti secara aturan duniawi. Dia sudah mengambil warisannya. Jadi dia sudah selesai sebetulnya. Dan dia siap untuk menjadi upahan, ya, di rumah bapaknya. Nah, ayat 20 katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, dia pergi, ya, berjalan dengan satu kepastian bahwa di rumah bapaknya dia bisa kerja, dia pikir begitu. Nah, ketika ia masih jauh,
Nah, perhatikan di sini. Ayahnya telah melihatnya. Artinya apa? Artinya ayahnya ini di dalam kehidupannya sehari-hari selalu melihat ke jalan, ke arah jalan dengan pengharapan anaknya kembali. Ya, anaknya kembali. Anaknya akan kembali kepada dia. Jadi dia perhatikan jalan itu. Dia lihat siapa yang datang, ya. Nah, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, dahsyat sekali ya. Jadi si ayah ini begitu luar biasa. Dengan setia, ya, si ayah menantikan kehadiran kembalinya anaknya. Ya, nah anaknya hanya butuh renewing mind, pembaharuan pikiran. Tapi sang bapak, dia menanti dengan setia anaknya yang hilang kembali. Ya, itu kira-kira. Dan kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Nah, ini kesadaran yang dalam dari si anak. Ya, kesadaran dia mengaku bahwa dia bersalah. Ya. Kemudian, di sini lihat hidup dalam kasih karunia sebenarnya ya. Mari kita lihat ini hidup dalam kasih karunia. Nah, ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya, dan sepatunya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Nah, sebab, ini, karena Allah yang setia ini, Bapa yang setia ini, dia berkata, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Nah, itu satu sisi. Nah, kita melihat sisi yang lain. Melihat satu sisi lain. Tetapi anaknya yang sulung, yang berada di ladang, dan ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil, ya. Ini kita lihat bagaimana sikap si sulung. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Nah, hambanya menjawab, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Wow, Bapak. Jadi para hamba-hambanya di situ pun sadar bahwa bapaknya sangat gembira banget karena anaknya, adik si sulung ini sudah kembali, ya. Sudah kembali dan dalam keadaan sehat, ya. Maka kita lihat ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak masuk, ya, tidak mau masuk ke rumah. Bayangkan protes anaknya, ya. Anaknya protes nggak mau masuk rumah. Lalu lihat nih ayah ini, seorang ayah yang luar biasa. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tadi dia menyambut anaknya yang sudah hilang. Sekarang dia datang lagi kepada anaknya yang protes, anak yang marah. Ya, dia keluar dan berbicara dengan dia. Nah, si sulung tidak mengerti kasih karunia, ini topiknya ya. Nah, ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya. Nah, ini protes masih ini. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Nah, ini ada orang-orang yang setia. Ya, dia merasa dia setia. Ya. Jadi si sulung ini merasa dia adalah orang paling setia di dalam rumah itu. Ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Wow, dahsyat sekali nih. Secara manusia ini luar biasa. Ya, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Wow, ini penegasan kepada bapaknya, protes yang sangat keras. Bahwa dia telah memboroskan,
dia hidupnya kurang ajar, dia udah kotor, udah babak belur, kok masih diperlakukan begitu istimewa, kira-kira begitu. Nah, kita lihat hati bapaknya, ya, ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow. Nah inilah, ya, sebenarnya anak itu sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Tetapi dia tidak menyadari, tidak mengerti akan kasih karunia. Nah inilah sebenarnya yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus sudah mati di kayu salib. Dosa sudah selesai. Tapi kita sering berkata, aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Nah, waktu kita berkata kita orang berdosa, pertanyaannya, apakah hati Tuhan tidak terluka? Apakah hati Yesus Kristus tidak terluka? Anakku, dia kata, aku telah mati di kayu salib. Engkau telah kutebus satu kali untuk selama-lamanya. Engkau telah kudus sekali untuk selama-lamanya. Nah, cuma kita yang tidak menyadarinya. Bahkan kita sering berkata, aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Nah, kita berusaha berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, hanya untuk supaya kita mencari perhatian Tuhan. Seperti isi ini, anak yang sulung ini. Ya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ya, tetapi Bapak tidak pernah memberikan seekor kambing pun. Nah, kita merasa kita berbuat kebaikan, berbuat ini, berbuat itu. Kita hanya mencari perhatian Tuhan. Saya kira ini kurang tepat menurut saya. Karena perbuatan baik itu adalah kewajiban setiap kita. Nah, ini harus ditangkap nih. Saudaraku sekalian, bapak-bapak, dan saudaraku, all my friends, ya. Nah, perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Apalagi sebagai anak Tuhan. Itu adalah kewajiban kita melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan hal yang terbesar, yang terbaik bagi kita. Maka karena dia ada dalam kita, dia yang terinspirasikan dalam hidup kita, maka kita pun melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bukan karena kita yang setia, tapi karena dia yang setia kepada kita, dan kita hidup di dalam yang setia itu. Nanti kita kupas lebih dalam. Ya. Nah, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, kita damai sejahtera Allah ya sudah diberikan kepada kita. Sukacita Allah sudah diberikan kepada kita. Tapi yang anehnya, banyak orang menuntut sukacita, menuntut damai sejahtera, menuntut ini, menuntut itu. Padahal seharusnya kita ini menghidupi Tuhan itu. Menghidupi dia dalam hidup kita. Sehingga kita ada damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Hidup bersama dia, di dalam dia. Nah ini penting sekali. Ya, jadi bukan kita harus itu, harus ini. Semua itu adalah kewajiban sebagai umat manusia. Apalagi anak Tuhan. Kita wajib melakukan hal yang baik di dalam kehidupan ini. Tetapi mindset kita, ini yang penting. Mindset. Karena di mindset inilah diawali. Ya, kalau kita melakukan ini dan itu, kita merasa kita berjasa, nah kita nanti bisa besar kepala. Nah, tidak boleh demikian, saudaraku. Tapi perlu dipahami bahwa kita hidup di dalam dia, dia hidup di dalam kita. Nah, Yohanes 15 ayat 5 juga katakan begitu kan. Akulah pokok anggur, engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau, maka engkau berbuah banyak. Nah, ini prinsip dasar sebagai anak-anak Tuhan harus kita pegang. Ya. Nah, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati hidup kembali, yang telah hilang didapat kembali. Jadi itulah kegembiraan seorang Bapa. Ya, demikianlah Kristus begitu gembiranya ya kepada kita yang menyadari hal itu. Nah, 8, hanya Tuhan Yesus Kristus yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13 katakan, jika kita tidak setia, ini ayat firman Tuhan, dia tetap setia karena dia, Kristus, tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Jadi kita dapat poin hari ini.
Yang setia itu hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhanlah yang setia. Kalau kita katakan kita setia, perlu cek benar-benar. Itu hanya slogan, ya slogan untuk nyenengin hati atau bangga terhadap orang bilang aku setia. Ya, firman Tuhan katakan di Yesaya katakan sebetulnya di Perjanjian Lama dikatakan manusia itu seperti kain kotor, gitu ya, seperti kain kotor. Jadi sebenarnya karena kita seperti kain kotor, kita penuh dosa, maka Tuhan yang setia itu, yang sayang itu dia turun ke bumi untuk menyelesaikan masalah kita. Kira-kira demikian. Nah, jadi jika kita tidak setia, ya, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, ini yang kita pegang hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia yang setia. Nah, saya mengajak kita, mari sadarlah bahwa kita sesungguhnya telah, sedang, dan selamanya hidup di dalam yang setia itu, yaitu Kristus. Nah, ini penting. Poin ini penting agar kita sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini juga yang perlu kita kabarkan kebenaran ini, bahwa Tuhan menyayangi setiap umat manusia. Ya, bahkan Tuhan ada di dalam setiap orang. Karena kalau orang nggak sadar, maka kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi manakala kita sadar ada Tuhan di dalam kita, nah kita bisa berubah. Saudara, ada dalam pelayanan saya pernah ketemu seorang Buddha. Waktu saya pelayanan, dia katakan, Pak Girsang, tahu nggak? Di dalam saya ada Tuhan. Wow, dia katakan begitu, saudaraku. Di dalam dia ada Tuhan, cuma dia nggak tahu namanya Yesus. Jadi dia katakan di dalam dia ada Tuhan. Saudara, dan dia secara manusiawi, hidupnya baik, benar, bagus. Ya, baik sekali. Kalah, banyak anak-anak Tuhan kalah dengan dia. Ya. Jadi dia sadar di dalam dia ada Tuhan. Ya, itu orang Buddha loh. Apalagi kita, yaitu apalagi kita. Sadarlah bahwa kita telah, sedang, dan selamanya hidup di dalam yang setia itu, yaitu kita hidup di dalam Kristus itu. Wow, inilah dahsyat sekali saudaraku. Jadi kita tidak dituntut aneh-aneh, kita menghidupi dia dalam hidup kita. Kita hidup di dalam yang setia itu. Ini penting sekali. Saya mengajak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di keluarga, di dunia kerja, ya, manapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri, ya, yang perlu kita pegang, ya, karena begini, Matius 13 ayat 23 katakan, kita ini seperti tanah yang subur, manakala kita ditaburi firman, kita mengerti. Nah, ada kata kunci, mengerti. Nah, lalu apa? Setelah mengerti, lalu apa? Berbuah. Berbuah 100 kali, 60, 30. Jadi, yang penting kita mengerti. Habis mengerti kita berbuah. Berbuah di sini bukan penginjilan. Berbuah di sini bukan membaptis orang. Tetapi kita mengenal Kristus. Mengenali dia. Dan hidup di dalam dia. Baru, ya, setelah itu, Kristus yang terekspresikan dalam hidup kita, ya, maka menjangkaulah jiwa-jiwa, ceritakan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu, tapi urutannya adalah mengenal dia dengan benar, ya, mengerti dan mengenal dia. Nah, jadi kita tahu, yang penting kita tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari, aku ini bukan orang berdosa. Aku telah dikuduskan sekali selama-lamanya. Nah, ini harus kita hidupi dalam kehidupan sehari. Waktu kita menghidupi ini, hidup kita berubah. Tapi kalau kita bilang, aku orang berdosa, ya repot. Hidup jadi repot. Karena paradigma kita masukkan terus kita orang berdosa. Sehingga akhirnya kita melakukan dosa. Tapi kalau kita bilang, aku orang benar, aku orang kudus. Karena aku telah ditebus sekali selama-lamanya. Maka, percaya dah, hidup kita akan berubah. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 9. Ya, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi, aminkan, ya, kita udah selamat. Aku telah selamat. Puji Tuhan, aku telah selamat.
Nah, waktu kita declare, kita aminkan, kita selamat. Jadi nggak ada ketakutan. Oh, nanti penghakiman gimana ya? Ini gimana ya? Ini nggak ada lagi. Karena penghakiman kepada bangsa Yahudi, ya, nanti kita bisa cerita lagi di lain waktu ya. Penghakiman besar kepada bangsa Yahudi yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu telah dialami oleh mereka. Ya, telah dialami oleh mereka pada saat kehancuran bait suci Allah. Nah, ada khotbah akhir zaman, keruntuhan bait suci Allah. Kristus datang. Murka Allah terjadi waktu bait Allah hancur tahun 70 Masehi. Ya, nanti silakan dibaca sejarahnya. Itu yang namanya bangsa Yahudi yang tidak mendengarkan kebenaran firman, yang tidak mau mengikut Kristus, yang berpegang kepada Taurat. Mereka akhirnya mati, terbunuh, ya. Jutaan mereka mati terbunuh di Yerusalem waktu itu. Yerusalem di bumi hanguskan, ya. Bait suci Allah hancur, ibu-ibu makan bayinya, para imam dibunuh di tempat kudus. Nah, ini sudah terjadi itu, ya, sudah terjadi. Jadi mereka dihakimi oleh Yesus, ya. Mereka dihakimi. Kenapa? Karena mereka menolak Kristus. Mereka membunuh para rasul, mereka membunuh para nabi, dan mereka membunuh Mesias. Dan itu telah, murka Allah telah turun kepada mereka. Jadi kita sekarang ini yang hidup dalam kasih karunia Allah, jangan seperti si sulung. Hidupi dia. Kasih karunia Tuhan hidupi. Be happy. Ya. Be strong in the Lord. Ya. Kemudian apa? Biarkan Tuhan terekspresi ke dalam hidup. Nikmati dia dalam hidup ini. Sehingga setiap kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas, dimanapun kita berkarya, berikan karya terbaik kita di dalam kehidupan ini. Nah, inilah saya kira ciri seorang FGB man. Ya, ciri FGB man itu seperti itu. Kita memberikan karya terbaik karena kita udah strong di dalam Tuhan. Ya, jadi kita selamat. Maka Galatia 2 ayat 19-20 berkata, Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku hidup bagi Allah. Aku telah mati di kayu salib. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup sendiri. Ya, bukan lagi aku hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Catat saudaraku. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging. Hidup oleh iman. Oleh iman, bukan iman kita. Bukan iman saya. Hidup oleh iman yang ada dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku, untuk kita. Nah, ini dahsyat sekali, saudara. Coba, saudara, kita pahami, kita telah mati, Kristus yang hidup. Maka hidup kita berubah. Kenapa? Karena Kristus yang hidup dalam kita. Bukan kita. Kalau kita yang hidup, maka ego kita lebih besar, saudaraku. Jadi, mari kita mempraktekkan, menghidupi Kristus yang hidup dalam kita. Pasti hidup kita berubah. Nah, Kolose 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan Paulus berkata, ini di tahun 60-an Masehi ya. Dia sudah berkata bahwa rahasia yang besar, kekayaan yang besar, glory yang terbesar, itu apa? Rahasia berabad-abad di tengah bangsa-bangsa apa? Dia katakan Christ in you. Kristus ada di tengah-tengah kamu, ya. Christ in you, the hope of glory. Ini penting. Jadi Kristus ada di dalam saudara dan saya. Di dalam kita bersama. Ini penting. Inilah the hope of glory. Pengharapan kita itu di situ itu. Dia sudah hidup. Kita hidupi dia. Ini penting sekali. Jadi kita tidak menonjolkan kita yang setia. Tapi kita ada di dalam yang setia itu. Nah, ini penting, saudara. Jadi kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang setia. Kita ada di dalam dia. Dahsyat sekali, saudara. Nah, 2 Korintus 13 ayat 5 katakan, pujilah dirimu. Pertanyaannya, apakah engkau tidak tegak dalam iman? Dalam Kristus. Apakah engkau tidak tegak dalam Kristus? Selidikilah dirimu, apakah Kristus ada enggak dalam dirimu? Jika tidak, engkau tidak tahan uji. Jadi, kalau kita tidak sadar, Yesus Kristus enggak ada dalam kita, hidup kita terombang-ambing, saudaraku. Terombang-ambing. Saudara, ingat. Bahtranu, ingat ya. Saudaraku Bahtranu.
Nuh dan keluarganya harus ada di dalam bahtera. Betul? Maka jiwa mereka selamat. Nah sekarang di zaman kasih karunia, Kristus, bahtera itu di perjanjian lama digambarkan sebagai Kristus. Ya Kristus. Bahtera itu adalah bercerita Kristus. Nah sekarang Kristus. Kita harus ada di dalam Kristus. Yang setia itu. Maka kita semua selamat. Ya, kalau enggak, di sini dikatakan ya di 2 Korintus 13 ayat 5 ya, tanpa Kristus kita tidak tahan uji. Ya. If Christ is not in you, ya kan? Ya, kalau dia enggak ada, ya, maka kita apa? Di dalam bahasa Inggrisnya New King James kan, unless you are disqualified. Maka ya kita menjadi apa? Kita menjadi didiskualifikasi kalau Kristus Yesus tidak hidup dalam kita. Jadi ini penting. Nah, Kristus Yesus yang saya katakan di sini, yang hidup dalam kita itu apa? Itulah yang sekarang diketahui oleh banyak orang, Roh Kudus hidup yang ada bersatu dengan kita. Karena Allah itu roh. Sahabat-sahabat sekalian perlu pahami, Allah adalah roh. Allah yang roh itu, yang setia itu turun menjadi manusia. Setelah dia menyelesaikan tugas kesetiaannya sampai mati di kayu salib, dia dikubur dan hidup kembali dan bangkit kembali menjadi roh yang menghidupkan. Inilah roh yang menghidupkan, inilah natur kodrat Allah yang sesungguhnya. Nah, Kristus telah kembali kepada kodrat awalnya, yaitu roh. Maka dia Kristus itu apa? Maha hadir. Sekarang ada di sini saudaraku bersama kita. Ada di Amerika, ada di Hong Kong, ada di Melbourne, ada di New York, ada di belahan bumi dimanapun. Ya, di mana aja dia ada. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan yang maha hadir. Nah ini penting sekali yang harus kita tangkap. Makanya ayat katakan tanpa Kristus ya kita tidak tahan uji. Maka Filipi 2 ayat 5 katakan tadi, sudah kita baca, hendaklah dalam hidup kita bersama, kita mengenakan pikiran dan perasaan juga yang ada pada Kristus. Maka di ayat 13 katakan, Tuhanlah, Kristuslah yang melakukannya, baik perbuatan maupun kemauan, sesuai kerelaan Tuhan, sesuai kerelaan Kristus melalui saudara dan saya. Wow, ini dahsyat sekali saudaraku. Kalau setiap orang yang ada di FGB Man, setiap keluarga, setiap manusia menyadari ya bahwa kita mengenakan pikiran Kristus, perasaan dia dan Kristus yang terekspresikan dalam hidup. Bukan kita lagi karena kita telah mati, Kristus yang hidup. Kita hidup di dalam yang setia, yaitu Kristus. Maka wow, kita diubahkan. Kita berubah menjadi luar biasa, saudara. Kenapa? Kita akan memberikan karya terbaik kita bagi kehidupan. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Catat saudaraku, seperti untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Catat saudaraku, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk kehidupan. Nah, ya untuk kehidupan. Ini penting sekali, saudara. Kalau kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk kehidupan, jangan berharap pahala. Ini karena kita sudah selamat. Kita sudah hidup di dalam Kristus yang setia itu. Sehingga Kristus yang terekspresikan. Kita tidak gila hormat dan kita tidak cari muka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah ada di dalam kita. Wow. Ini dahsyat sekali saudaraku. Waktu kita nangkap sampai pemahaman ini, ya Tuhan yang hidup dalam kita, maka hidup kita akan luar biasa, saudara. Kita akan memberikan karya terbaik bagi kehidupan ini. Saya tahunya ini agak terlambat, saudara. Dalam beberapa tahun terakhir saya baru tahu. Kalau saya tahu ini dari dulu, wow, beda lagi. Ya, beda lagi, saudaraku. Ya, beda lagi. Nah, jadi kesimpulan singkatnya, saudaraku. Kristus Yesus adalah Tuhan yang setia. Wow, ya ini yang setia.
Nah, sedangkan kita hidup di dalam yang setia itu. Nah, kita mati, kita hidup di dalam yang setia itu. Yang setia itu hidup di dalam saudara dan saya. Ya, jadi jangan ada seorang pun yang membanggakan dirinya. Ya, karena Efesus 2, ya, Efesus 2, saya bukakan ya saudaraku. Efesus 2, ayat ini saudara semua tahu, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh Kristus. Ya, itu bukan hasil usahamu. Bukan karena kesetiaan kita. Bukan karena kehebatan. Bukan hasil usahamu. Jadi nggak ada usaha kita sedikit pun. Tetapi pemberian Allah yang setia. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaan kita, catat saudaraku. Bukan kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi hari ini saudaraku, kita belajar hal yang luar biasa. Ya, sebelum ini saya mau berdoa untuk rekan-rekan sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih akan kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya sahabat-sahabat yang mendengarkan kebenaran firman ini, sahabat-sahabatku semua juga bisa renewing mind, pembaharuan pikiran, sehingga semua kami mengerti Tuhan, bahwa kami tidak ada yang kami megahkan dalam kehidupan kami, tidak ada kesombongan di dalam kehidupan kami, tapi hari ini kami disadarkan hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang setia, di mana Allah yang roh sampai mengambil rupa manusia dan sampai mati di kayu salib. Tapi puji Tuhan, kami aminkan, kami hidupi. Tuhan itu sudah kembali kepada kodratnya, yaitu Allah yang roh, yaitu roh yang menghidupkan. Dan kami aminkan, kami telah hidup, jiwa kami telah bersatu dengan roh yang menghidupkan itu. Karena dikatakan, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Dan kami aminkan, kami telah menjadi ciptaan baru di dalam Engkau, Tuhan. Dan relasi, kami aminkan relasi kami denganmu itu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan akan pencerahan yang Tuhan berikan hari ini. Engkau adalah Allah yang setia. Kami aminkan dan kami hidupi. Kami hidup di dalam Allah yang setia. Sehingga kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri, kami aminkan Tuhanlah yang terekspresikan baik kemauan maupun perbuatan melalui kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Inilah sahabat-sahabat kami dari FGB-Men. Pakai kami semua Tuhan sebagai alat untuk mengekspresikan Engkau dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri. Baik di tengah-tengah keluarga kami maupun di dalam organisasi FGB-Men. Sehingga kami semua bisa berkontribusi besar bagi Indonesia. Sehingga banyak orang akan mengenal Kristus adalah Tuhan dan mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya, katakan amin. 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 Terima kasih Pastor Gisa sharingnya. Luar Terima biasa kasih banget Pastor nih. Gisa. Kalau dari Puji chat-chatnya Tuhan, juga puji Tuhan. kita bisa melihat ya, kita terberkati banget dengan sharingnya Pastor Gisa ini. Oke, mungkin dari bro-bro dan om-bro sekalian ada pertanyaan untuk Pastor Gisa. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Iya. Makanya dari sharingnya Pastor Gisang ya, kita bisa tahu nih jawaban pertanyaan tadi ya, siapa yang setia gitu. Nah, jawabannya kita tahu semuanya. Yang setia di dalam hidup kita ya Kristus gitu. Tapi ya kita harus punya a renewed mindset, di mana kita nggak boleh cuma berpikir kalau kita orang berdosa. Tapi kita juga udah diselamatkan sekali untuk selamanya. Dan Tuhan sendiri sudah hidup di dalam kita orang percaya, itu ya luar biasa banget. Nah mungkin ini tadi saya baca chat dari Zoom-nya ya, dari Pak Frans. Itu. Oh ya, saya potong sedikit. Nanti kalau ada yang mau bahannya, saya kirim lewat Didi ya. Oke, siap. Terima kasih, Pastor.
Ya. Jadi mungkin kalau tadi kan itu ya, kita sebagai manusia, manusia itu kan tidak sempurna ya Mas Ernisa ya. Jadi kalau kita dengar dari kesaksian orang-orang di luar sana juga yang kembali kepada Tuhan itu biasanya udah kepepet dulu, udah benar-benar di titik terbawa dalam hidupnya tuh, baru ingat Tuhan, baru kembali kepada Tuhan, baru eh, menganut iman lagi lah ya gitu istilahnya. Nah, apa sih sekiranya yang harus kita lakukan nih biar nggak terlanjur gitu Pak Risa? Biar nggak terlanjur baru ingat Tuhan gitu. Gimana tuh Pak Risa? Oh, ini pertanyaannya. Iya, pertanyaan dari saya sendiri. Sebenarnya gini ya, kita ini dalam kehidupan sehari-hari, ya siapapun, ya kecuali orang ateis ya, kecuali ateis, dia nggak bilang nggak ada Tuhan, ya kan, nggak ada Tuhan. Ya. Orang Buddha, orang Hindu tahu ada Tuhan. Ya, sebenarnya yang dipentingkan dalam hidup ini, saudaraku, teman-teman sekalian, adalah apa ya, keterbukaan ini, open mind, gitu ya, open mind, ya, open your mind. Jadi gini, baik itu di dunia sekuler maupun di sisi rohani, ya, kita harus bisa open mind. Kalau kita ada pengetahuan baru, kita nggak mau open mind, ya kita di situ aja, betul nggak? Kita cetek berpegang, artinya gini, katanya yang susah itu berubah apa? Budaya yang susah berubah. Kalau udah pakai ini ya ini aja, nggak mau adab yang baru. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari, saudaraku, baik itu di dunia sekuler, terutama di dunia rohani, the important thing in our life is open your mind. Buka pikiran kita untuk kebenaran. Ya, ini kebenaran, bukan buka pikiran untuk hal-hal yang jelek. Tidak, it's not ya. Tapi buka pikiran kita untuk kebenaran, apalagi kebenaran firman. Jadi kita jangan alergi kalau ada orang berbicara itu, dengerin aja. And then kita telaah. Coba, bro bisa buka? Siapa bisa buka Amsal 25 ayat 2? Bisa nggak buka Amsal 25 ayat 2? Ini penting sekali. Jadi kita modal kita dalam kerohanian is not enough hanya dengar dari orang. Is not enough. Amsal 25 ayat 2. Nah, di sini dikatakan apa? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi Allah itu menggunakan begitu banyak bahasa. Bahasa perumpamaan, bahasa kenabian, ya bahasa apokaliptik atau ya bahasa simbol-simbol. Nah, but kita sebagai raja-raja, kita harus menyelidiki itu dengan buka hati, open your mind, supaya kita bisa mengerti kebenaran. Nah, ya ini penting sekali, saudaraku. Maka tadi yang saya sebutkan, Matius 13 ayat 23. Kita seperti tanah yang subur, waktu ditaburi firman. Kita mengerti. Nah, you have to understand. Understanding is the most important dalam hidup kita. And then, pengenalan kita akan Kristus. Ini penting. Kalau kita tidak mengenal Kristus yang telah bangkit dalam roh, dan telah menjadi roh yang menghidupkan, maka pemahaman kita akan Kristus itu masih blur. Kita hanya berorientasi Kristus yang daging wujud manusia aja. Kita harus menangkap Kristus telah kembali kepada natur, ya, kodrat kealahannya, yaitu roh. Dan kita telah bersatu dengan dia. Ya, kita telah bersatu dengan dia. Ini. Nah, waktu kita sadar ini, bro, percaya deh, hidup kita luar biasa. Percaya deh. Saya mengalami itu kesaksian. Bro, sebagai kesaksian singkat. Saya di bulan Maret dulu ya tahun 2021. Saya bersama teman itu ditabrak kereta api mobil kami di Belawan. Jadi saya di sebelah kiri, teman saya sebelah kanan, kereta api datang dari kanan. Saya lihat kereta api datang, saya bilang gini, waduh, ditabrak ini. Tapi ada statement di dalam mulut saya, nggak apa-apa. Ditabrak begitu, didular, kencang banget suaranya, sampai orang berapa ratus meter itu datang lari semua. Mobil kami tercampak, teman-teman sekalian. Itu tercampak 7-8 meter, sejajar rel kereta api. Kayak dipindah begitu, saudara. Tidak terseret, terpindah. Dan tidak luka apa-apa, loh, saudara. Dan saya tidak teriak, Yesus tolong. Nggak begitu juga. Nangkep ya? Kenapa? Karena kita sudah bersatu dengan dia. Ya, saya tahu saya ditabrak, statement saya, tapi tidak apa-apa. Terlempar, kira-kira begitu. Tapi jangan dicoba ya, jangan dicoba.
Jangan ada yang coba-coba. Oh ini dicoba, enggak, jangan. Ini enggak boleh. Ini momentum yang kita juga enggak pernah sengaja, saudaraku. Ya enggak tahu. Saya rasa itu keajaibannya, mujizat aja. Saya juga enggak ngerti lah. Yang pasti saya masih bisa berbicara di depan teman-teman ini karena kasih karunia Tuhan aja. Demikian bro, kira-kira renewing your mind, ya, buka hati, buka pikiran untuk kebenaran. Kira-kira demikian. Iya, kalau kita punya open mindset dan benar-benar kita mengenal firman Tuhan, ya, pasti kita juga dijaga oleh Tuhan. Jadi nggak akan sampai terlanjur. Amin. Oke, terima kasih Pastor Gisang jawaban. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi buat Pastor Gisang? Oke, kalau tidak ada Opa menangkap. Oh, silakan Opa Eli. Bukan menangkap lah, maksudnya menganalogikan juga dari apa yang disampaikan oleh Pastor Gisang luar biasa sore hari ini, pagi ini sangat memberkati. Yaitu kita melihat dua sosok. Satu sosok adik yang kabur tapi kemudian kembali kepada Bapa. Yang kedua kakaknya yang selalu merasa dekat bapaknya, berhak segalanya. Setia sama bapaknya ya, Bu. Tidak punya rasa kasih, ya. Dan yang ketiga tentu saja bapaknya yang begitu mengasihi keduanya, ya. Dan itu yang banyak tidak kita sadari ketika kita di dalam situasi yang seperti adiknya itu kembali kepada Bapa, tangan Bapa itu terbuka lebar memeluk kita kembali. Karena sekali kehidupan kita memang mungkin dalam judgement kita sendiri nggak pantas nih untuk kita kembali kepada Bapa, kepada Tuhan. Karena kita hidup yang jauh daripadanya. Tetapi pagi ini kembali Pastor Gisang mengingatkan kita, Bapa yang selalu mengasihi kedua anaknya dan termasuk adiknya yang sudah awur-awuran hidupnya pun ketika dia kembali Bapa menerima dengan penuh kasih. Jadi itu yang Opa tangkap melalui penyampaian Pastor Gisang. Terima kasih Pastor. God bless you. Sama-sama. Terima kasih Opa Eli. Terima kasih juga Pastor Gisang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk sharing kepada kita semua ya. Thank you Pastor Gisang. Oke. Jadi nggak sadar nih kita udah mau sampai ke penghujung acara. Mungkin sekalian boleh saya minta tolong Opa Eli. Opa Eli boleh untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapak, di akhir pertemuan kami FGB MFI Kelapa Gading Chapter ini, kami datang kembali kepada Bapak. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali berkumpul pada tahun 2022 yang pertama ini. Yang kedua, kami telah dikuatkan melalui sharing firman daripada hamba-Mu Pastor Gisang yang mengingatkan setiap kami sesungguhnya tidak berbeda dengan anak yang muda ya Tuhan. Namun pagi ini Engkau mengingatkan kembali bahwa sebagai Bapa yang penuh kasih, Engkau menunggu untuk setiap kami kembali kepadamu. Dan kalau kami telah berada bersama Tuhan kami, biarlah mulut kami, perbuatan kami juga menjadi kesaksian bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang dialami oleh adik yang muda ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati Pastor Gisang dan memberkati pengurus Kelapa Gading Chapter, brother-brother yang masih muda. Turunkan urapan Roh Kudus-Mu atas mereka sehingga mereka senantiasa penuh hikmat, penuh keberanian, dan penuh dinamika untuk boleh memenangkan para pria di marketplace dan mengembangkan chapter Kelapa Gading ini bermultiplikasi. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri pertemuan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Gisang udah menyempatkan waktu hari ini. Thank you banget juga semuanya bro dan obro sekalian udah datang ke chapter meeting kita pada pagi hari ini. FGB Men,
Be strong in the Lord. Oh. Be strong in the Lord. Komandan ada juga rupanya. Pak Girsan, terima kasih Pak Girsan. Ya, terima kasih. Ada komandan rupanya di situ. Harus dong, Pak Girsan yang ini Komandan. mesti. Pak WP, thank you Pak WP. Pak Beni. Thank you. Opa Eli. Thank you. Halo, halo. Thank you, ya. God bless you. Manton. Thank you. Ya. Thank you Pak Makasih. Girsang udah Thank you. hadir. Didi, Pak Thank Eli. makasih ya. Philip. Sama-sama. Philip Thank you, harus Bro. lebih berani, Philip Aditya, ya. thank you ya bro. Philip harus lebih tegas. Thank you. Chapter presiden Anda. Siap. Haleluya. Ya. Thank you Pak Eli masukannya. Ya, Ya, God bless you all. Didi, thank you, Thank Didi. you. ya. Thank you. Sampai Ya, sama-sama. Mohon izin Thank you Pak lanjut. Dali udah hadir. Tuhan Ya, Yesus thank berkati. you Pak Thank you Girsan. ya. Sampai ketemu Pak Girsan. Tim. Ya, Kembali. sampai ketemu. Thank you ya. Pak. Thank you Pak Dali. Ya, thank Thank you. you. Luar biasa. Luar biasa. Oke, thank you.